Kematian pasti akan datang kepada tiap makhluk yang bernyawa. Dalam Islam, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat Israil. Tentunya malaikat Israil punya cara bagaimana mencabut nyawa manusia, tergantung dari amal perbuatan semasa hidupnya. Namun baik buruknya amalan seseorang, peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sakaratul maut itu kira-kira 300 kali sakitnya dipukul pedang. Hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Nabi Idris alaihissalam saja yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar malaikat Israil melakukan cara terlembut dan halus dalam mencabut nyawanya, masih tetap merasakan sakit yang luar biasa. Bagaimanakah rasa mati itu? Sahabatku, tanya malaikat Israil. 1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti, jawab Nabi Idris alaihissalam. Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu, kata malaikat Israil. Sakaratul maut paling ringan dan halus pun masih meninggalkan rasa sakitnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Dalam kisah berbeda, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, bagaimana mencabut nyawa makhluk hidup secara bersamaan? Malaikat pencabut nyawa pun menjawab, aku akan panggil ruh-ruh tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya berada di antara dua jariku. Bumi ini aku bentangkan, kemudian aku biarkan seperti sebuah bejana besar dan dapat mengambil yang mana saja sekehendak hatiku. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dan mengapa kebanyakan manusia melotot saat sakaratul maut? Bicara soal kematian, pernahkah melihat orang yang tengah sekarat? Pernahkah memperhatikan mengapa kebanyakan dari orang yang sedang sakaratul maut selalu melihat ke atas? Bahkan terkadang kita mendapati orang yang meninggal dengan mata melotot. Mengapa demikian? Adakah penjelasannya menurut pandangan Islam? Demi menjawab rasa penasaran, Ustadz Abdul Somad memiliki penjelasan tentang hal ini. Kematian adalah berpisahnya ruh dari jasad. Ketika seseorang dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka ruhnya akan keluar lewat atas atau kepala, sehingga ia kaget melihat keluarnya ruh tersebut, sehingga matanya pun melotot. Perkara ini pun telah dijelaskan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, apabila kamu menghadiri kematian seseorang, kamu maka pejamkanlah mata si mati, karena matanya mengikuti ruhnya. Sunan Ibnu Majah. Ruh keluar berawal dari ujung kaki, minal asfal. Asfal artinya bawah, mengalir dia ke atas, lalu dia pun keluar dari atas. Maka mata pun melihat. Makanya orang yang meninggal itu matanya melotot. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Terang alumni Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Darul Hadis Maroko ini, sakaratul maut ini sangat berat, apalagi bagi orang-orang yang zalim dan kufur kepada Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 93. Itulah sedikit penjelasan bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia. Semoga video kali ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.